Ayo. Ekspresi ketiga putra Kaisar Iblis itu dingin. Dan tiba-tiba Yu Tianming tersenyum. Ya Tuhan, itu hanya satu yang lebih buruk dariku. Bang. Saat berikutnya, 6 Demon Powerhouses, 3 pewaris Demon Emperor, Magic Powers. Murid sihir Bokyu menyapu, dan tiba-tiba terkunci langsung di ruang yang dipindahkan Qin Yichen. Pada saat berikutnya, Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya bergegas keluar dari murid sihir. Atau lebih tepatnya, dia ingin menyeret Qin Yichen ke dalamnya. Jangan meremehkan musuh. Perlombaan monster ini bermacam-macam, tetapi Dewa Dao Realm dapat membunuh Raja Iblis. Dia bisa merasakan bahwa nafas Dewa Setan Emas telah menjadi mengerikan, cahaya pedang menjadi luas, dan bahkan kekuatan ilahi membuat Bokyu mengerti secara mendalam. Ini adalah lawan yang kuat. Namun, ketiga keturunan Demon Emperor mereka ada di sini hari ini. Bagaimana mereka bisa kehilangan dia? Seperti yang Yu Tianming katakan, ketiganya sudah menjadi Demon Venerables. Bahkan jika Qin Yichen mengambil cairan ilahi kelas atas, itu sama saja dengan mereka. Raungan Dewa Iblis keluar dari celah ruang angkasa yang retak. Tetapi orang yang menanggapi Bokyu adalah semburan sinar matahari yang membakar iblis. Bang! Murid Bokyu menggigil dan tiba-tiba berubah menjadi awan ajaib menghilang. Saat berikutnya berdiri di langit. Tetapi dia tidak dapat membantu menutupi murid kirinya. Sun Yao. Ternyata Sun Yao. Kamu sangat berbeda. Dan kamu sedang berlatih teknik seperti itu. Monster Rache. Kamu harus sombong. Karena saat ini, saya melihat Yu Tianming mengeluarkan payung hitam. Saya melihat bahwa payung hitam tampaknya mampu melahap semua cahaya. Sangat gelap. Payung hitam dibuka. Dan cahaya pedang Dao membuat simfoni api dan api. 100.000 pedang naga. Di bawah ledakan, Qin Yichen terbang kemana-mana. Naga mengaum, menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Yu Tianming menatap matanya. Murid ajaib itu bergetar. Tetapi tiba-tiba tersenyum. Pedangmu kuat. Tetapi selalu ada harta untuk mengalahkanmu. Yu Tianming memegang payung lagi namun, saya melihat bahwa payung hitam itu meledak dan berubah menjadi satu demi satu benang sutra gelap. Membentuk susunan besar. Naungan penyegel surga. Seperti sinar cahaya apapun. Akan dipenjara. Dalam sekejap mata, saya melihat bahwa pedang Wanlong benar-benar ditangkap oleh jaring kawat. Dan tiba-tiba tertelan. Di jaring kain hitam yang padat, lipatan cahaya pedang terdengar dari waktu ke waktu. Tetapi kulit Qin Yichen suram. Apa alasan payung hitam ini? Dan dia bisa menelan pedang naganya? Tanda seru. Payung hitam ini seharusnya dibuat oleh Demon Emperor. Ini berisi hukum Dao ilahi Kaisar Iblis. Para dewa di penjara. Hukum Dao ilahi saya, masih sedikit lebih buruk. Yu Tianming tidak terkejut. Meskipun kain hitamnya tidak robek. Tapi seberapa berat dia berjuang. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Tanda seru. Harta karun ayah Kaisar hanya bisa melarangnya kekuatan sihir ini. Jika dia termasuk di dalamnya lagi, aku khawatir. Yu Tianming bergidik dan berhenti memikirkannya. Setelah menerima pedang naga, ras monster ini hanya menyisakan 9 pedang. Pada saat yang sama, Yin Mang diubah menjadi ular ajaib 10.000 zang, yang memiliki 3 ekor. Mulut berdarah terbuka lebar seperti mangkuk pengorbanan. Tanda seru. Garis-garis Dewa Iblis tersebar di seluruh mulut ular, seolah-olah ditelan ke dalamnya. Dan dalam beberapa saat, tidak ada tulang yang tersisa untuk membusuk. 3 ular ajaib bergegas ke Qin Yichen, tetapi yang terakhir menatap bintang. Menebas dengan pedangnya, berani kau menelanku. Yin Mangu terkejut. Dan ketiga kepala ular itu menyapu. Sepertinya langsung menghancurkan Qin Yichen. Tetapi belahan dada Qin Yichen tidak terpotong. Dan itu benar-benar meledak pada skala ular. Pada saat yang sama menarik pisaunya, telapak tangan Qin Yichen yang lain terkondensasi. Senjata Yu Qiankun yang patah ada di tangannya. Dan dia tiba-tiba terlempar keluar. Dan dia langsung menghancurkan kehampaan. Tempat pertemuan leher ular sekitar 1000 zang. Dan tiba-tiba cahaya tombak yang terang meledak. Bang! Tubuh ketiga ular ajaib itu bergetar dan mengaduk awan. Tetapi senjata Yu Qiankun yang rusak terkejut dan dimasukkan secara diagonal ke tanah. Yin Man mengeluarkan surat ular. Akankah orang luar tahu bahwa keluarga saya adalah kuncinya? Akankah keluarga saya mengetahuinya? Di tubuh ular Yin Mangu, saya melihat dengan cincin emas bundar. Ini adalah emas ilahi yang dibuat oleh Kaisar Iblis. Dan pola sihirnya terukir. Dan senjatanya rusak. Dan sulit untuk memecahkannya. Namun, Qin Yichen menyelinap. Kelemahanmu. Apakah hanya ada satu tempat? Murid soliter Yin Man menyusut sedikit, dan tiba-tiba terasa dingin dan parah. Saat berikutnya, cahaya pedang di langit meledak di sekelilingnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Setiap pisau Dewa Iblis ini langsung menuju sasaran. Yin Mangu bahkan mengenal dirinya sendiri. Tetapi tempat yang tidak jelas dari tubuh Dewa belum mengeras. Tetapi dia tidak bisa lepas dari cahaya pedang seperti matahari bersinar. Pisau Qin Yichen terlalu cepat, pegangannya ada di tangan. Tidak hanya lingsing yang membunuh langit dan bumi, tetapi juga sangat teliti seperti matahari. Yin Mangu tidak lebih cepat,
tetapi lebih cepat dari matahari. Tubuh dewanya adalah 1000 palu. 100 penyempurnaan. Tetapi juga bukan tandingan cahaya pedang yang mengerikan itu. Bagaimana teknik pedangnya terlihat? Lebih kuat dari kaisar ayahku. Gemetar ketakutan yang dilihat oleh Yu Tianming. Meskipun kaisar ayahnya bukan teknik pedang terbaik sudah cukup untuk disebut kesempurnaan utama, yang menunjukkan bahwa kekuatan ilahi kaisar iblis. Namun, bagaimana Anda bisa menahan Apokalipse Dragon Emperor yang bisa selamat dari pertempuran dan memasuki Tao dengan pedang? Mengu, biarkan aku membantumu. Yu Tianming dan Bo Qiuqi minum bersama. 3 keturunan Demon Emperor. Langit keruh bumi gelap melawan Dewa Naga. Pada saat yang sama, Bai Chang dan semua Dewa Iblis tidak tahu apakah mereka harus mengkhawatirkan Yang Mulia atau Qin Yichen saat ini. Hanya yang tak bernama yang tenang. Iblis ini baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa mendekati cermin. Menunjukkan bahwa cermin ini sangat berguna. Cahaya murid tanpa nama berkedip. Musuh menentangnya. Itu wajar bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun, yang membuat cemas orang tak bernama, tidak mudah bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat ini. Jadi mengapa tidak dekat dengan cermin itu? Tanda seru. Karena mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Itu sebagian besar karena para dewa iblis ini takut pada cahaya pedang Qin Yichen Yu Wei. Mereka hanya menunda mereka dan tidak berani mati-matian itu saja. Selain cermin, ada juga orang yang dijaga oleh Raja Iblis. Yao Tian memiliki 1 musuh dan 5 musuh. Bintang-bintang cerah. Tidak jatuh. Tetapi tidak menang. Jelas terjerat. Pedang gurun menakutkan. Yu Tianming berteriak keras. Payung hitam berubah menjadi kain hitam. 100.000 pedang naga di penjara. Tapi tulang payungnya masih ada. Sebagai pedang iblis, tusuk Qin Yichen. Qin Yichen mengayunkan pedangnya dan memutar. Dan itu meledak dengan kagum. Potong. Bang. Pedang saling berhadapan. Tetapi Anda melihat Yu Tianming hidup kembali. Pedang tulang baik-baik saja. Karena itu adalah tulang kaisar iblis. Tetapi lengannya terangkat. Tampaknya ada siang hari berubah menjadi lahar. Dan mengebor ke dalam tubuhnya. Sepanjang cahaya pisau. Penjara iblis kaisar. Tiba-tiba, Bo Qiu membuka telapak tangan kanannya, dan melihat murid ajaib mekar di telapak tangannya, yang berubah menjadi pusaran yang mengerikan dan bayangan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Berkeliaran di antara mereka, menyelimuti Qin Yichen. Bayangan ajaib merobek darah dan daging Qin Yichen, dan murid ajaib itu tampaknya menahan Qin Yichen. Dan pada saat ini, Yin Mangu memanfaatkan mantan dan pedang Yu Tianming untuk tiba-tiba menggigitnya. Melihat kembali ke Qin Yichen, matahari dan bulan meledak ke mulut Yin Man. Saya melihat iblis 10.000 zang gemetar, menjentikkan tubuhnya, berubah menjadi bentuk manusia, menutupi bibir merahnya dengan tangannya, darah iblis merembes. Tapi Qin Yichen dibunuh oleh murid sihirnya, dan Bo Qiu tersenyum. Seolah memegang yang pertama dalam hidup dan matinya, kamu hanya memiliki 1 harta kaisar ilahi. Apa dan ayo bertarung.